Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Dinggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Dinggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengajaran MIPA, Ibu Maufiratul Hamdiyah MPD. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi di mata kuliah pengajaran MIPA. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan MIPA. Yang kedua MIPA menurut para ahli dan konsep dasarnya. Yang ketiga, struktur bahasa dan sistem bahasa. Yang keempat, tingkat kemampuan pembelajar MIPA. Dan yang terakhir yaitu keterampilan berbahasa. Materi yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan MIPA. Pada tahun 1970-an, MIPA itu mulai dikenal tapi belum diresmikan. Nah, beberapa universitas besar seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dan universitas besar lainnya itu sudah mulai menerima mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, tujuan diadakan program ini untuk mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke orang luar. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an MIPA itu sudah diresmikan dengan didirikannya pusat studi bahasa Indonesia di berbagai universitas. Pusat bahasa mulai memberikan dukungan kepada MIPA dengan memberikannya kurikulum, materi ajar dan pelatihan bagi pengajar. Selanjutnya pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an program MIPA itu sudah semakin berkembang. Sudah banyak beberapa negara itu mulai mendirikan pusat bahasa untuk pembelajaran MIPA. Jadi pembelajaran MIPA itu tidak hanya di Indonesia saja, melainkan pada tahun ini pembelajaran MIPA itu sudah bisa diakses di berbagai negara. Selanjutnya yang keempat, pada tahun 2010 sampai sekarang, perkembangan teknologi membawa MIPA ke platform media sosial. Jadi pada tahun ini, pada tahun 2010 sampai sekarang, pembelajaran MIPA itu sudah mudah diakses karena pembelajaran MIPA pada tahun ini itu mengikuti zaman dengan menggunakan teknologi seperti Google Meet dan Zoom. Nah, materi selanjutnya yaitu MIPA menurut ahli dan konsep dasarnya. MIPA itu singkatan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Nah, dari kepanjangan tersebut sudah dipahami bahwasanya MIPA itu pembelajaran bahasa Indonesia dikhususkan untuk penutur asing atau orang-orang yang dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Di sini saya mengutip definisi MIPA menurut Fitria Aulia. MIPA harus memperhatikan berbagai tingkat kemampuan siswa dari pemula hingga akhir. Nah, jadi pembelajaran MIPA itu harus memperhatikan siswanya, apakah siswanya itu tingkat awal, tingkat menengah, ataupun tingkat akhir. Nah, jadi pembelajaran MIPA itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Selanjutnya konsep dasar MIPA. Ada beberapa konsep dasar MIPA. Yang pertama yaitu integrasi bahasa dan budaya. Maksudnya di sini pembelajaran MIPA itu tidak hanya mengenalkan bahasa kepada orang lain, kepada penutur asing, akan tetapi
pembelajaran BIPA itu juga harus mengenalkan budaya Indonesia kepada penutur asing. Yang kedua, pendekatan komunikatif. Nah, maksudnya di sini fokus interaksi atau praktiknya itu menggunakan kalimat sederhana atau kata-kata sehari-hari, sehingga pembelajar atau penutur asing yang belajar BIPA itu mudah memahami bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Nah, ini sama dengan yang kedua, akan lebih ini hanya materinya saja. Jadi materinya itu fokus terhadap komunikasi sehari-hari juga. Yang keempat, fleksibilitas dalam kurikulum. Kurikulum BIPA itu harus menyesuaikan dengan latar belakang siswa agar materi yang disampaikan itu mudah untuk dipahami. Materi selanjutnya yaitu tingkat kemampuan pembelajar BIPA. Pembelajaran BIPA itu juga ada tingkatannya. Di sini ada 4 tingkatan pembelajar BIPA. Yang pertama, pembelajar BIPA tingkat pemula. Yang kedua, tingkat menengah. Yang ketiga, tingkat lanjut. Dan yang keempat, tingkat mahir. Yang pertama yaitu tingkat pemula. Nah, pada pembelajaran BIPA tingkat pemula ini fokus utamanya yaitu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan kosakata dasar. Nah, jadi pembelajar BIPA di tingkat pemula ini harus mampu memahami kosakata dasar seperti kata sapaan, selamat pagi. Contohnya seperti selamat pagi, selamat malam, dan lain sebagainya. Ataupun kata benda seperti meja, kursi, dan lain-lain. Dan kata kerja, kata keterangan, dan kata-kata dasar lainnya. Yang kedua yaitu memahami struktur kalimat sederhana. Nah, struktur kalimat sederhana maksudnya di sini seperti kalimat deklaratif, kalimat pertanyaan, ataupun kalimat perintah. Nah, kalimat deklaratif, contohnya saya sedang presentasi. Nah, contoh yang kalimat pertanyaan, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Ataupun kalimat perintah, contohnya seperti tolong ambilkan buku itu. Seperti itu. Yang ketiga, membangun kemampuan berbicara dasar. Pembelajar BIPA di tingkat pemula ini harus mampu mengucapkan bahasa Indonesia walaupun masih kaku, seperti itu, walaupun masih salah begitu ya, itu harus mampu mengucapkan bahasa Indonesia dasar. Yang keempat, memahami dan merespon ucapan sederhana. Jadi yang keempat ini, pembelajar BIPA itu harus mampu merespon ucapan sederhana seperti ada pertanyaan, apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, maka pembelajar BIPA harus mampu merespon hal tersebut seperti saya sekarang melakukan presentasi. Yang kelima yaitu mengenal budaya Indonesia. Jadi pembelajar BIPA di tingkat pemula itu harus mengenal budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemampuan pembelajar BIPA tingkat menengah. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu kosakata luas. Maksudnya di sini kosakata luas, pembelajar BIPA tingkat menengah itu harus memahami idiom. Idiom itu seperti ini. Contohnya nasi sudah menjadi bubur. Nah, pembelajar BIPA itu harus mengetahui hal seperti itu. Yang kedua, struktur kalimat kompleks. Pembelajar BIPA di tingkat menengah itu harus memahami struktur kalimat kompleks seperti kalimat majemuk, kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat dan kalimat lainnya.
Yang ketiga, kemampuan berbicara lancar. Nah, kalau di tingkat pemula barusan kemampuan berbicara dasar. Nah, sedangkan di tingkat menengah ini pembelajar BIPA harus berbicaranya itu sudah mulai lancar. Beda dengan yang pemula. Yang keempat, pemahaman ucapan kompleks. Nah, jadi pembelajar BIPA di tingkat menengah ini sudah mulai memahami apa yang diucapkan orang lain, entah itu formal, informal maupun non formal. Yang kelima, pengetahuan budaya yang mendalam. Kalau di tingkat pemula barusan, pembelajar BIPA itu hanya mengenal budaya Indonesia, sedangkan di tingkat menengah ini sudah mulai memahami budaya Indonesia secara mendalam. Selanjutnya, yang keenam, keterampilan membaca dan menulis lancar. Dalam tingkat menengah ini pembelajar BIPA itu sudah harus menguasai menulis dan membaca bahasa Indonesia itu dengan lancar. Selanjutnya, kemampuan pembelajar BIPA di tingkat lanjut. Pada tahap ini, pembelajar BIPA itu mampu berpartisipasi dalam diskusi formal dan menulis secara akademis. Nah, di tingkat ini pembelajar BIPA itu sudah mampu berdiskusi baik secara formal maupun secara non formal. Selanjutnya yang terakhir, pembelajar BIPA tingkat mahir. Nah, pada tingkat mahir ini sudah mampu merespon ucapan orang lain secara spontan. Nah, ketika ada pertanyaan itu dalam tingkat mahir di sini itu sudah mampu menjawab secara spontan tanpa berpikir lagi. Jadi dalam tingkat mahir ini itu sudah diharapkan penutur asing tersebut sudah sama bahasa Indonesianya seperti kita, sudah lancar gitu.